Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, coba bayangkan ya, ada orang lapar, sangat lapar. Ia bisa saja mencuri untuk bertahan hidup agar menghilangkan rasa lapar. Atau ada pejabat dengan kekuasaan di tangannya, ia bisa kaya raya asal mau korupsi. Pertanyaan sederhana sih, apakah demi hidup kita boleh mengorbankan kehormatan? Atau apakah demi uang kita boleh menjual integritas? Nah, di sini orang Jawa kuno sudah kasih jawaban lewat falsafah yang sederhana tapi dalam banget, yaitu tentang sandang, pangan, dan papan. Apakah falsafah modern itu harus menggantikan falsafah kuno dalam konteks pemenuhan kebutuhan manusia? Maka jawaban saya adalah tidak harus. Karena falsafah modern bukan mesin giling yang otomatis menghancurkan falsafah kuno. Ia lebih tepat dilihat sebagai dialog dan reinterpretasi. Dalam konteks kebutuhan hidup, seringkali diurutkan begini, makan dulu, punya rumah dulu, baru berpakaian bagus. Tetapi bagi falsafah Jawa kuno, urutannya dibalik tuh, yaitu sandang dulu di nomor 1, melebihi urutan dari makan dan papan, atau makan dan tempat tinggal. Kenapa demikian? Karena dalam falsafah Jawa itu sandang bukan sekedar kain untuk menutupi tubuh. Sandang itu simbol kehormatan dan integritas manusia. Pesan moralnya adalah martabat lebih penting daripada sekedar isi perut. Jadi kalau orang lapar, ia bisa menahan diri dengan puasa. Tapi kalau martabat hilang, manusia akan kehilangan makna hidupnya. Maka falsafah ini mengingatkan, jangan sampai demi bisa makan, kamu harus mencuri, kamu harus menipu atau menjual harga dirimu. Nah, setelah itu baru berbicara tentang pangan. Makanan memang penting, karena tanpa makan kita bisa mati kelaparan. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana cara kita mendapatkannya. Harus dengan cara benar, halal, dan tidak batil. Dan terakhir, baru papan, rumah, atau tempat tinggal. Karena rumah bukan inti dari kehormatan. Rumah hanyalah wadah. Percuma rumah mewah kalau integritasmu hancur berantakan. Dari apa yang sudah aku jelaskan tadi, maka falsafah modern tidak otomatis menggantikan falsafah kuno. Karena keduanya bisa berjalan beriringan di dimensi yang berbeda. Modernitas menekankan rasionalitas kritisisme, sementara falsafah kuno menekankan nilai simbol atau kebijaksanaan hidup. Maka yang penting adalah kemampuan hermeneutis, yaitu membaca ulang falsafah kuno dalam konteks zaman sekarang. Nah, yang menarik teman-teman, ternyata falsafah Jawa ini sejalan dengan isi Al-Quran. Bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70 yang mengatakan, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Artinya, martabat atau kemuliaan manusia itu bukan buatan budaya. Itu adalah anugerah Tuhan. Martabat, kemuliaan tidak boleh ditukar dengan harga murah. Lalu Al-Imran ayat 77 menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dengan harga yang murah, mereka tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Bukankah
Ini teguran keras dari Tuhan bagi siapapun yang menjual integritasnya demi uang atau jabatan. Oke, dan tentang pangan, Al-Baqarah ayat 188 berkata, "Janganlah kamu memakan harta dengan cara yang batil, dan jangan kamu bawa urusan itu kepada hakim agar kamu bisa makan dengan cara dosa. Padahal kamu tahu itu adalah perbuatan dosa." Ini adalah larangan korupsi, teman-teman. Ini adalah larangan untuk memanipulasi hukum atau memakan rezeki dengan cara yang kotor. Terakhir, soal istiqomah. Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," lalu mereka beristiqomah atau konsisten dengan sikap itu, maka malaikat akan turun kepada mereka sambil berkata, "Jangan takut, jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga." Maka integritas itu bukan cuma soal dunia, tapi juga tiket ketenangan jiwa, ketakwaan, dan iman. Sekarang yuk kita lihat realitas bangsa kita. Kenapa korupsi merajalela? Kenapa pejabat haus jabatan, rakyat banyak yang permisif, dan hukum sering dipermainkan? Jawabannya sederhana. Karena falsafah sandang sudah dibalik. Orang lebih memilih perut kenyang dulu, rumah atau papan atau jabatan atau posisi sosial yang mentereng, baru bicara soal integritas. Akibatnya apa? Integritas dijual murah, martabat dikorbankan demi kekuasaan, dan harga diri dilelang demi sedikit kenyamanan. Padahal kalau falsafah ini kita terapkan dari rakyat kecil sampai pejabat tinggi, logika hidupnya akan berbeda. Mereka akan berbicara tentang integritas dulu, baru ekonomi. Kehormatan dulu, baru bicara tentang kenyamanan. Moralitas terlebih dahulu, baru materialitas. Inilah fondasi peradaban. Tanpa sandang, peradaban akan runtuh meski ekonominya makmur. Coba kita renungkan sekali lagi. Apakah kita hari ini hidup dengan falsafah sandang, pangan, dan papan? Atau kita sudah membolak-balik urutan itu? Al-Quran sudah mengingatkan, jangan gadaikan janji Tuhan dengan harga murah, jangan jual kehormatan demi perut, dan jangan tukar martabat dengan rumah mewah atau posisi sosial atau jabatan yang akhirnya hanya jadi kuburan duniawi. Karena pada akhirnya, martabat dan integritas adalah pakaian sejati manusia. Tanpa itu, kita hanya sekedar tubuh yang bernafas, tapi kehilangan makna sebagai manusia. Pertanyaannya terakhir adalah, apakah kita mau hidup sekedar sebagai makhluk yang bernafas, atau sebagai manusia yang bermartabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.